Sobat-sobat ya, setelah teman-teman itu melakukan pemilihan formasi tahap 2, langkah berikutnya adalah kita menanti apakah kita ini nanti ditetapkan sebagai daftar peserta untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2. Jika memang kita nanti dimasukkan dalam daftar peserta yang berhak untuk ikut seleksi P3K Guru tahap 2, maka nanti kita akan mendapatkan titik lokasi dan juga jadwal ujian yang mana nanti akan diadakan tanggal 6 sampai tanggal 10 Desember 2021. Pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang ujian PTKK Guru tahap 2, meliputi bagaimanakah cara untuk mencetak kartu ujian, kemudian bagaimanakah cara untuk mengetahui detail waktu ujian per sesi, kita masuk sesi 1 atau sesi 2, kemudian kita harus datang jam berapa. Kemudian cara mengetahui titik lokasi ujian, berikutnya bagaimanakah cara cek syarat datang ke lokasi ujian, berkas apa saja yang harus kita bawa ke sana. Baik itu untuk teman-teman guru honor yang tidak lolos di ujian tahap 1, untuk guru swasta dan juga lulusan PPG. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah berhasil memilih formasi P3K Guru tahap 2, dan bagi teman-teman yang mungkin tidak ada formasi di daerah masing-masing, maka teman-teman nanti tinggal bisa memilih formasi menjelang pemilihan formasi untuk yang tahap 3, teman-teman. Karena untuk tahap 3 itu nanti teman-teman bisa memilih lintas provinsi, lintas kabupaten se-Indonesia. Oke, sobat-sobatnya, setelah kita berhasil melakukan pemilihan formasi di tahap 2, langkah berikutnya untuk nanti kita mengetahui terkait tentang lokasi ujian, untuk kartu ujiannya bagaimana, ini kita bisa langsung login ke akun SSCSN kita masing-masing. Berikutnya di sini langsung saja kita bisa klik login. Kemudian kalau misalkan ada tulisan seperti ini kita klik OK saja. Berikutnya kita bisa masukkan password dan juga untuk nick-nya, kemudian kita klik masuk. Berikutnya terkait tentang detail waktu, kemudian jadwal pelaksanaan, serta berkas yang harus kita bawa, dan lokasinya itu kita ujian di mana, maka teman-teman ini bisa klik tombol cetak kartu peserta ujian. Nah, dengan klik tombol cetak kartu peserta ujian, nanti untuk detailnya itu sudah akan ada di sana. Nah, ini kita contohkan, nanti kita klik di sini teman-teman, cetak kartu peserta ujian. Otomatis akan terunduh pada bagian bawah ini teman-teman. Tentu saja nanti untuk ujian itu akan diadakan mulai tanggal 6 Desember sampai tanggal 10 Desember. Tentunya antara satu peserta dengan peserta yang lain ini nanti tidak akan bersamaan teman-teman. Di sini nanti adalah untuk waktu penyelenggaraannya itu kurun waktu ini. Entah nanti kita itu plottingnya akan dimasukkan pada tanggal 6, kemudian tanggal 7, 8, 9, atau mungkin di hari yang terakhir yaitu tanggal 10 Desember 2021. Nah, sobat-sobat semuanya, setelah kita mengunduh kartu peserta ujian CASN 2021 untuk formasi P3K Guru, di sini nanti kita akan mendapatkan seluruh informasi terkait tentang detail ujian kita. Mulai dari yang pertama, di sini nanti akan ada foto kita, teman-teman, foto yang kita upload dulu waktu pendaftaran. Kemudian di sini instansinya ini berdasarkan pada instansi yang kita lamar. Instansi tentunya ini semua data-datanya disesuaikan dengan P3K Guru yang tahap 2 ya, jika teman-teman ini kemarin melakukan pemilihan formasi yang tahap 2. Nah, ini teman-teman, yang pertama di sini adalah untuk nama kita, kemudian di sini adalah untuk data dasar ya, ini adalah untuk NIK kita, nomor induk kependudukan, kemudian tempat tanggal lahir kita, kemudian di sini jenis kelamin kita. Nah, ini adalah nomor peserta ujian, teman-teman. Ini nomor peserta ujian kita. Kemudian di sini untuk lokasi formasinya. Nah, untuk lokasi formasi kita ini di mana? Tentunya untuk lokasi formasi yang ada di sini, ini adalah lokasi formasi yang sudah kita pilih ketika kita melakukan pemilihan formasi pada tahap 2. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk lokasi formasi yang di sini kita pilih, ini nanti akan disesuaikan dengan formasi jabatan yang sudah kita lamar.
Formasi jabatan yang kita lamar ketika memilih formasi jabatan di tahap 2. Tentu saja untuk formasi jabatan yang kita bisa pilih di tahap 2 ini adalah jabatan yang masih tersedia, yang belum terisi dari teman-teman yang lolos di tes tahap 1 ya. Nah, di sini untuk formasi jabatan dan juga lokasi formasi ini didasarkan pada kualifikasi pendidikan kita. Misalkan saja di sini S1 Pendidikan Agama Islam, maka di sini lokasi formasi yang tersedia di tahap 2 yang belum terisi dari tahap 1 ini adalah di mana saja. Nah, kalau misalkan kita tentukan kita milih SDN Banyu Biru 1 seperti ini, teman-teman. Untuk formasi jabatan karena di sini ijazah kita ini adalah S1 PAI, maka di sini formasi jabatan yang kita bisa lamar ini adalah PAI. Meskipun teman-teman ini bisa memilih formasi jabatan ahli pratama guru agama Islam di SMP misalkan. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk lokasi ujian teman-teman, lokasi ujian ini akan tertera di sini teman-teman. Nah, ini misalkan saja untuk lokasi ujiannya berada di SMA Negeri 2 Ngawi. Kemudian terkait tentang detail waktu pelaksanaan ujian untuk per sesinya, ini tertera pada informasi lain. Nah, di sini teman-teman untuk lokasi ujian di SMA 2 Ngawi misalkan, untuk informasi lain, di sini adalah pertama mulai dari tanggal ujian. Tentu saja mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 10 November, maaf tanggal 6 sampai 10 Desember teman-teman. Di sini nanti akan dibagi ya, kita itu kebagian pada tanggal berapa. Bisa jadi kita kebagian pada tanggal 6-nya, atau mungkin kita tanggal 7, 8, 9, atau tanggal 10 Desember 2021. Kemudian untuk jamnya, di sini, untuk waktunya teman-teman, nah di sini ini adalah masuknya sesi yang kedua teman-teman. Kalau sesi 1 itu adalah biasanya di pagi hari ya. Nah, ini masuk dalam sesi 2. Sesi 2 itu adalah mulai jam 1 siang sampai jam 16.50. Kemudian untuk ruangannya, ini adalah ruangan tempat uji kompetensi 01. Nah, tentunya di masing-masing titik lokasi itu akan tersedia beberapa ruang tempat uji kompetensi. Biasanya ada TUK 01, TUK 02, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman, jadi kita bisa mengetahui detail tempat dan juga lokasi ujian, waktu ujian itu kita masuk ke sesi yang keberapa, itu ketika kita sudah berhasil mencetak kartu peserta ujian. Dan untuk kartu peserta ujian ini nanti bisa kita cetak mulai tanggal 2 Desember tahun 2021. Kemudian tentunya teman-teman, tentu khususnya bagi teman-teman yang dari guru swasta dan juga lulusan PPG, yang mungkin belum tahu ya, belum pernah punya pengalaman untuk ujian di tahap 1. Di sini teman-teman yang perlu kita bawa, ini adalah kalau belajar dari tahap 1 teman-teman, ini adalah kita mencetak kartu peserta ujian. Berarti di sini yang kita bawa pada saat ujian ini adalah kartu peserta ujian ini. Nah ini, kemudian yang kedua, ini adalah teman-teman peserta wajib membawa kartu identitas diri asli yang tercantum pada kartu ini dan terdapat dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian. Ini adalah kita membawa KTP asli teman-teman untuk yang kedua ini. Kemudian untuk yang bagian ketiga, ini adalah peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat yang terdapat pada halaman resume SSC ASN. Jadi untuk kartu deklarasi sehat itu nanti kita isi, berlakunya itu adalah maksimal 14 hari teman-teman. Jadi kita bisa mencetaknya itu 1 hari sebelum waktu ujian kita. Setelah kita mengetahui kita ujian jam berapa, tanggal berapa, sesi yang keberapa. Ini kita boleh baru mencetak untuk kartu deklarasi sehat ini. Dan untuk yang bagian keempat, peserta wajib menggunakan masker 3 lapis teman-teman, ditambah masker kain di bagian luarnya, double masker, dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Kemudian pada saat kita di sana, ini kita wajib mematuhi protokol kesehatan. Terkait tentang untuk yang swab test atau tes PCR, ini nanti rapid test juga itu ya. Nanti kita pantau informasi lebih lanjut, apakah ujian di tahap 2 ini kita perlu untuk melakukan rapid test lagi ataukah mungkin tidak. Ini kita pantau informasi lebih lanjut teman-teman. Oke, demikian sobat semuanya terkait tentang cara cetak kartu ujian, kemudian untuk cara cek lokasi dan juga persesi di tahap 2. Semoga bermanfaat ya.